Shalom saudara yang terkasih, kita akan masuk pada pelajaran yang ke-28 dengan tema mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengambil itu dari Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai dengan 24 ya, dengan topik manusia baru. Kalau kita lihat mulai dari ayat 20 sampai 24 ada beberapa kata-kata yang kita harus perhatikan, misalnya belajar mengenal Kristus, telah mendengar, menerima pengajaran dalam Dia, ya, kemudian harus menanggalkan manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba kita akan melihat satu persatu. Kita tahu bahwa manusia baru itu berseberangan atau bertentangan dengan manusia lama. Pada ayat ke-20 dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat ke-21 menyatakan tentang kamu mendengar tentang Dia dan kamu telah menerima pengajarannya. Ayat yang ke-22 menyatakan menanggalkan manusia lama, ya, yang diikat oleh nafsu dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa menanggalkan manusia lama itu sama seperti yang bagian atas itu manusia lama, di mana ada kemarahan, ada cinta uang, perseteruan, malas dan sebagainya. Itu adalah manusia-manusia lama yang harus ditanggalkan oleh kita. Coba kita lihat satu persatu untuk hal itu. Pada ayat ke-20 dikatakan belajar mengenal. Artinya apa? Berarti kita baru bertemu dengan Yesus dan kita mulai belajar mengenal Dia. Dari kata Yunani mantano artinya kita belajar sedikit demi sedikit dengan melatihan mempraktekkan Yesus dalam hidup kita. Artinya kita latih dengan kebiasaan yang adalah teladan kita pada Yesus. Kalau Yesus itu kasih, ya kita belajar bagaimana mengasihi. Kalau Yesus itu sabar, bagaimana kita belajar dan mempraktikkan kesabaran dalam kehidupan kita. Setiap kita baca tentang Yesus, itu belajar mengenal Dia dan kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara mengenal, itu disebut dengan akuo, bahwa mendengar adalah satu anugerah ketika kita dalam hiruk pikuk banyaknya suara, tapi kita bisa mengenal, bukan hanya mendengar, tetapi juga termasuk mengerti apa yang Tuhan katakan. Berarti apa? Mendengar itu bicara tentang mendengar dengan telinga dan mengerti itu anugerah Tuhan. Dari kata akuo itu menunjukkan suatu anugerah kalau kita bisa mendengar dan mengerti apa yang kita dengar. Ya. Kalau menerima pengajaran dikatakan tentang didasko, itu berarti apa? Setelah kita mendengar, kita menerima ajaran yang ada di dalam pengertian itu, kemudian itu terus menerus kita mengajar, bahkan kita juga mengajar kepada orang lain. Jadi terus menerus kita dengar, kita lakukan, praktekkan, dan kita bahkan mengajar kepada orang lain tentang apa yang kita dengar. Itu kan kesaksian kita. Ya, kemudian kalau kita lanjut pada ayat 22 dikatakan tentang menanggalkan. Kata menanggalkan adalah oputethemi, artinya to put off or aside or away. Artinya kita menyisihkan, kita membuang jauh-jauh manusia lama yang ada dalam hidup kita yang berupa nafsu dan sebagainya, dan kita harus akhirnya kita harus, ayat 23 dikatakan dengan kita transformasi, diperbarui dalam roh dan pikiran kita, sehingga apa yang terjadi, ya, pada ayat 24 dikatakan kita sesuai dengan kehendak Allah, yaitu adalah mengenakan manusia baru yang dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi manusia baru ini bicara tentang kebenaran, bicara tentang kekudusan hidup, dan itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita melihat dari keseluruhan seperti ini, berarti dari awal kita mengenal Kristus, kita belajar mulai mempraktikkan Kristus dalam hidup kita. Kita mendengar untuk terus-menerus diajar, dididik dalam Tuhan dengan belajar terus Alkitab, sampai akhirnya kita mulai mengikiskan akan manusia lama kita tanggalkan, kita put off, ya, kita sisihkan. Nah, melalui Melalui transformasi sedikit demi sedikit roh dan pikiran kita diubah sampai kita mulai mengenakan terus manusia baru kita masukkan dalam hidup kita, dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara, kalau melihat proses menjadi manusia baru, kita dapat lihat seperti ini. Ada satu mengenal, dua mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran, itu adalah proses mengenal Yesus.
sehari-hari kita terus-menerus dan mengenal. Kita mendapat pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, di situ ada proses menanggalkan manusia lama, kedagingan kita. Ya, itu artinya kita mempersembahkan diri di mezbah Tuhan, kedagingan kita terus kita bakar di situ. Nah, ketika daging itu dibakar akan menjadikan uap atau bau yang harum di hadapan Tuhan. Nah, itu kita mengikis itu, sebelahnya adalah kita mengenakan manusia baru. Ya, manusia yang betul-betul baru, grace baru. Ya, itu adalah apa? Hidup dalam Yesus yang terus-menerus menghidupi hidup kita. Nah, kalau kita lihat skema saya bilang bahwa proses menanggalkan manusia lama, kemudian kita dibaharui dalam hal apa? Dalam roh dan pikiran kita terus dibaharui sampai akhirnya manusia baru itu nyata. Kita sudah kenakan manusia baru itu dalam kehidupan kita. Nah, proses menanggalkan, diperbaharui roh dan pikiran, kemudian proses lagi mengenakan manusia baru, itu terus-menerus akan terjadi dalam hidup kita sampai kita akan serupa Kristus. Nah, yang dimaksud dengan roh atau pneuma adalah apa? Sifat-sifat ilahi Kristus yang hendak ditanamkan. Jadi ada sifat-sifat ilahi yang luar biasa yang akan kita pakai dalam hidup kita. Itu sifat-sifat ilahi Kristus. Dan menyangkut pikiran atau kita sebut dengan kehendak, keinginan, perasaan, itu kita taruh juga dalam Yesus. Sehingga dari sini kita akan melihat adalah seperti dalam Filipi 2 ayat 5. Ini yang luar biasa. Kalau proses ini berjalan terus, kita akan melihat apa yang disebut dengan Filipi 2 ayat 5. Milikilah roh dan pikiran Kristus dalam hidup kita. King James menerjemahkan itu dengan let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Jadi biarkanlah mind, pikiran kita itu ada di dalam kita itu seperti atau sebagaimana yang ada dalam Kristus. Pikiran Kristus. Kalau NAS berkata tentang have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. Attitude, kebiasaan, habit, sifat, sikap kita adalah seperti dengan Kristus. Ini artinya pembaharuan dari apa? Dari roh dan pikiran. Kristus masuk dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kalau Kristus mulai masuk dalam hidup kita, rohnya membaharui hidup kita terus-menerus, maka kita akan sampai pada hidup kita yang adalah hidup Kristus yang semakin nyata di dalam hidup. Artinya, orang akan melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita dengan begitu banyak kesalehan hidup, begitu banyak buah roh yang muncul. Semua 9 buah roh itu harus ada dalam hidup. Itu satu buah, tetapi punya manifestasi dengan 9 yang tidak bisa dipisahkan satu yang lain. Kasih, ada sukacita, kesabaran, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Dan saya berharap kalau kita mau menjadi manusia baru yang betul-betul diciptakan, dianugerahkan dalam kehidupan kita, maka orang akan melihat ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan orang melihat dan semakin memuliakan Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.